Duet suami istri yang juga produser film Denia Senandung di Atas Awan, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain, cukup terkejut saat film garapan mereka masuk dalam jajaran 10 besar di ajang Festival Film Indonesia 2006. Luapan kegembiraan Ale dan Nia tercurah saat kami jumpai di acara One Night Stand Menuju Citra, acara bulanan yang diselenggarakan oleh Parvi. Saat peluncuran film Denia, suami istri ini cukup optimis bahwa elemen musik gesek dari band Saunine. Bintang tamu pada konser kali ini adalah Andy rif yang berduet dengan Anggun menyanyikan lagu Takut. Penonton puas, Anggun juga sangat puas. Itu tuh kan kayak semacam konser yang aku impikan dari dulu. Aku kepengen bikin konser di Indonesia tuh seperti ini gitu. Dan frustrasinya pada saat itu cuma main di satu kota. Aku datang selama itu untuk main satu konser. Jadinya sekarang aku terus bilang sama promotorku, kepengen dong main di daerah, lagian juga banyak fans yang ngirim email ke websiteku yang tanya, Bangun kita tinggal di sini tapi kok semuanya hanya untuk Jakarta sih. Terus aku pikir ya emang bener sih ya, nggak adil gitu kesannya. Akhirnya kali ini kita bisa main di 2 kota, dan untuk konsep panggungnya kita kita ambil yang sama karena kan memang ini kan kayak satu seri konser untuk negeri. Di tengah-tengah konser, Anggun membagi-bagikan topi pet merah kepada para penonton. Dia ingin memutar memori penonton tentang gaya dan penampilannya dulu ketika masih berkarir di Indonesia. Topi pet merah itu kini tak pernah lagi menutupi rambut legam Anggun. Sebagai seorang bintang bertaraf internasional, rasanya tak banyak yang berubah dari gaya dan penampilannya. Anggun tetaplah Anggun yang terlihat natural dan sangat jauh dari kesan glamor. Kalaupun ada satu resep, mungkin jangan selalu menyuguhkan yang itu terus. Tetapi jangan terlalu berubah juga, karena kan kalau tiba-tiba berubah, orang-orang yang menyukai aku yang dulu jadi nggak kok jadi pangling gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa berevolusi tanpa harus menggantikan identitas diri sendiri. Konser Bagimu Negeri hanya berlangsung di 3 kota, Jakarta, Medan, dan terakhir Bandung. Anggun tidak bisa memuaskan seluruh penggemarnya di Indonesia. Itu yang sangat disesalinya. Kepengen gitu ke Jogja, karena ya Jogja kan ya namanya juga kotanya Eyang. Dan dengan adanya gempa kemarin, aku juga kepengen menghibur masyarakat di sana. Kepengennya sih banyak di banyak kota gitu, kenapa nggak ke Kalimantan juga, ke Sulawesi juga gitu. Cuma masalahnya ya waktunya ini. Setiap kali aku tuh pasti dijatahin waktunya, dan bukan kemauannya kita yang kurang, tapi mungkin kesempatannya aja yang belum ada. Sebagai penyanyi, Anggun sudah berhasil menaklukkan dunia internasional yang bagi penyanyi Indonesia lain masih menjadi impian. Apakah dia tak lagi punya mimpi? Manusia hidup pasti punya mimpi. Dan impian Anggun sangat sederhana. Ingin menjadi seorang ibu. Tapi mungkin aku kepengen banget 2007 bisa menjadi ibu. Ya mudah-mudahan aja sih tahun 2007 ini yang aku impikan bisa menjadi nyata, tapi ya kita lihat aja nanti. Semuanya kan nggak tergantung aku. Perdananya Ruth Sahanaya siap membuka jalan untuk go internasional. Hal itu wajar saja karena sebagian besar proses rekaman album tersebut dilakukan di Amerika Serikat. Bagaimanakah perjuangan keras UT meraih impiannya itu? Sebuah langkah awal yang mengejutkan bagi Ari Sihasale. Film yang diproduserinya dan sang istri Nia Zulkarnain tak disangka masuk 10 besar Festival Film Indonesia 2006. Strategi apakah yang dipakai oleh Ale dan Nia dalam mendongkrak film mereka? Mari kita simak liputannya. Duet suami istri yang juga produser film Denia Senandung di Atas Awan, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain, cukup terkejut saat film garapan mereka masuk dalam jajaran 10 besar di ajang Festival Film Indonesia 2006. Luapan kegembiraan Ale dan Nia tercurah saat kami jumpai di acara One Night Stand Menuju Citra, acara bulanan yang diselenggarakan oleh Parvi. Saat peluncuran film Denia, suami istri ini cukup optimis bahwa film mereka akan menangguk sukses.
Mungkin mereka juga sudah mematok bahwa Piala Citra akan jatuh ke tangan mereka. Kalau mengira sih, ya kita tidak berani mengira-ngira, tetapi yang pasti kita berharap ya tidak. Berharap dan berdoa. Berdoa. Jadi kita sudah bikin film ini dengan serius, mudah-mudahan dengan keseriusan dan ketulusan kami untuk membuat film ini bisa Dengan sepenuh hati. dengan sepenuh hati bisa membuahkan sesuatu yang baik. Perjuangan menuju Piala Citra masihlah panjang. Setelah masuk 10 besar, film arahan sutradara John Derantau ini harus bergumul dengan 9 judul film lain untuk memperebutkan posisi 5 besar, yakni posisi nominasi. Kendati demikian, langkah ini sudah cukup baik mengingat Ale dan Nia terbilang sebagai pemain baru di kancah perfilman nasional. Bonus dari kerja keras dari seluruh tim, seluruh pemain. Mudah-mudahan kerja keras ini bisa membuahkan yang manis. Sementara itu Ruth Sahanaya kemarin meluncurkan album Natal pertamanya. Album Natal ini cukup spesial karena UT berhasil mewujudkan keinginannya membuat album Natal dengan format big band. Saya kepinginnya itu dengan big band, memang dari dulu ini kerinduan saya dengan big band gitu. Dan kalau kita bicara big band memang produksinya tentu saja memerlukan uang yang cukup banyak memang ya. Dan memang saya rasa memang waktunya harus sekarang aja. Lagu-lagu yang berada di album Natal UT adalah lagu-lagu khas Natal berbahasa Inggris yang sudah terkenal di seluruh dunia. Sepertinya UT sudah mengambil ancang-ancang untuk go international. Hal itu cukup beralasan mengingat penyelesaian album ini melalui proses mixing dan mastering di studio Capitol di Hollywood, California. Doain aja, memang target kita, memang Indonesia kita prioritaskan untuk di tahun ini. Di tahun depan kita akan go international untuk merilis album ini ke internasional. Dan kebetulan juga saya mendapatkan satu titik atau lampu hijau dari Al Smith bahwa beliau juga akan membantu saya untuk merilis di Amerika dengan membicarakan dengan major label di Amerika. Pemirsa, Dewi Huges dan Roy Emmanuel punya ketertarikan yang sama tentang masalah pendidikan. Jalinan asmara Dewi dan Roy nampaknya mengarah pada hubungan serius. Cincin tanda bulatnya cinta sudah melingkar pada jari manis mereka. Sejauh manakah hubungan mereka saat ini? Mari kita saksikan saja beritanya. Peggy Melati Sukma dan Dewi Huges kemarin menjadi pembicara dalam acara peluncuran program kampanye peduli pendidikan kesetaraan atau PESAT. Sejak awal bulan November ini, Peggy memang telah dinobatkan menjadi Duta Pendidikan Kesetaraan. Sedangkan Huges cukup terkenal sebagai artis yang peduli terhadap masalah pendidikan anak Indonesia, terutama di bidang pendidikan non-formal. Kegiatan sosial Huges itu ternyata sejalan dengan Roy Emmanuel, pria yang selama ini dikabarkan mempunyai kedekatan khusus dengannya. Roy yang kabarnya akan menikahi Huges ternyata mempunyai ketertarikan yang sama tentang masalah homeschooling yang kini tengah dirintis kekasihnya itu. Jadi memang saya juga interest di bidang pendidikan, juga Mbak Huges yang memang juga boleh dikata pakar pendidikan mulai sekarang. Jadi kita harapin semaksimal mungkin kita dengan e-Huges Schooling ini bisa memberikan education for all, jadi kalau seluruh masyarakat Indonesia melalui jaringan internet, dan juga mungkin dengan yayasan kita membuka para volunteer yang ingin menjadi pengajar-pengajar bagi anak-anak kita yang di daerah-daerah yang tertinggal atau terkena bencana. Di beberapa acara, Roy selalu terlihat mendampingi Huges, misalnya saat peresmian yayasan milik Huges beberapa bulan lalu. Ada Huges, pasti ada Roy. Mereka sudah tak terpisahkan, kompak sebagai partner kerja dan kelihatannya juga serasi sebagai pasangan kekasih. Lantas apakah cincin yang melingkar di jari manis kiri keduanya simbol dari sebuah hubungan yang jauh lebih serius, seperti perkawinan? Kita rasa kalian juga udah tahu lah apa yang mungkin yang ada seperti ini
Ya TST aja lah udah gitu aja kan gitu. Terserah persepsinya apa silakan kan gitu. Kalau ulang tahunnya ke-25 nanti dikasih tahu.